Seseorang patut memandang ia yang cendekia, penunjuk kesalahan, penutur kata yang meredam, sebagai layaknya pemberitahu harta karun. Ia patut bergaul dengan orang bijaksana demikian itu, karena persahabatan dengan orang demikian mendatangkan keluhuran, bukan kenistaan. Di dunia ini ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang dengan segala kerendahan hati mau menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Keinginan mereka untuk menunjukkan kesalahan kita bukan karena mereka ingin menggurui, bukan karena mereka ingin dianggap sebagai orang baik, bukan karena mereka ingin dipandang sebagai orang yang lebih luhur, sebagai orang yang lebih bijaksana. Ketika dia menasehati, ketika dia menunjukkan kesalahan kita, semata-mata karena kasih sayangnya kepada kita, semata-mata karena dia memiliki pemahaman yang luhur bahwa kesalahan kita itu menimbulkan penderitaan dalam kehidupan kita. Sebenarnya ketika mereka mau menunjukkan kesalahan kita, kita perlu mengapresiasi. Kita perlu merasa bangga, kita perlu merasa senang karena telah menemukan orang yang luar biasa dalam kehidupan ini. Sangat jarang orang yang benar-benar mau menunjukkan kesalahan kita. Saya ambilkan contoh. Ketika kita dalam praktek misalnya, kita prakteknya terlalu kaku saat mengamati napas. Begitu kita mengamati napas dengan kekakuan, pengamatan tersebut tidak menimbulkan kenyamanan, tetapi justru menimbulkan penderitaan. Apa yang terjadi kemudian adalah kita selalu menderita dari waktu ke waktu. Kita selalu merasa tidak nyaman dari waktu ke waktu. Kita selalu merasakan bahwa penderitaan semakin bertambah dan bukan sebaliknya, penderitaan akan berkurang. Ketika ada orang yang paham akan praktek meditasi, pengembangan kesadaran saat mengamati napas, dia tunjukkan bahwa mengamati napas pun butuh fleksibilitas. Mengamati napas pun butuh elastisitas. Sehingga pengamatan tersebut tidak menimbulkan penderitaan, tetapi justru menimbulkan kedamaian, menimbulkan kebahagiaan. Sebagai contohnya, simpel saja pada saat kita mengamati napas, kemudian kita hanya mau mengamati napas saja. Jelas, ini adalah bentuk kekakuan. Kita tidak mau mengamati hal yang lainnya. Kita tidak mau mengamati bentuk-bentuk pikiran. Kita tidak mau mengamati perasaan. Kita tidak mau mengamati memori yang muncul, suara yang muncul, dan sebagainya. Ini adalah praktek yang sangat kaku. Oleh karena itu ketika ada orang yang sanggup menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kaku, adalah tidak fleksibel, tidak elastis, seharusnya dia merasa senang. Karena apa yang telah ditunjukkan itu kemudian akan menuntun batinnya untuk terus maju dalam praktek. Maju karena setiap kotoran batinnya akan semakin berkurang bersamaan dengan praktek yang ada. Maju karena setiap praktek yang dia lakukan akan membuat dirinya semakin mampu mengikis keserakahan, mengikis kebencian, mengikis kebodohan batin. Dan bukan sebaliknya untuk mengembangkan keserakahan, kebencian maupun kebodohan. Oleh karena itu, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang demikian
patut dan layak dipandang sebagai orang yang menunjukkan harta karun dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang menunjukkan harta yang sangat luar biasa berharganya kepada kita. Karena tidak ada harta yang lebih baik selain kedamaian batin. Tidak ada harta yang lebih istimewa daripada kebebasan batin. Oleh karena itu, bergaulah dengan orang-orang yang demikian. Bergaulah dengan orang-orang yang mampu menunjukkan kesalahan kita dalam praktek.